Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan mampu untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan jemaah sekalian, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang mendorong jiwa dan raga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menekan seluruh hawa nafsu kita untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan-kemaksiatan yang kontraproduktif dalam kehidupan ini. Semoga kita bisa menjalani ketakwaan ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah amanah. Setiap manusia memiliki amanah dalam kehidupannya, baik di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, dan di seluruh lini serta sektor kehidupan, pasti ia memiliki amanah. Dan seluruh amanah yang sudah diberikan kepada kita berkewajiban untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Rasulnya. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya. Dalam kesempatan kali ini, khatib akan lebih spesifik membahas amanah ini di tempat kerja, di tempat kita mencari nafkah. Ketika seseorang menandatangani kontrak kerja, sesungguhnya ia sedang mengadakan perjanjian. Di dalam perjanjian itu ia mendapatkan hak berupa gaji. Dia berhak atas gaji tersebut. Gaji tidak boleh ditunda, tidak boleh dipotong tanpa alasan syar'i. Jika itu dilakukan, berarti pemilik perusahaan atau orang yang memberikan gaji telah bertindak zalim kepada para pegawainya. Begitu juga dari sisi kepegawaian. Seorang pegawai pun harus menunaikan pekerjaan atau amanah yang sudah diberikan kepadanya. Tidak boleh dia sudah mendapatkan gaji, tapi kemudian ia berkhianat, tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Apalagi kalau ia sampai menggunakan fasilitas perusahaan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Ini merupakan tindakan gulul di dalam Islam, atau yang kita kenal dengan korupsi, berkhianat. Nabi SAW membenci sifat ini. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diamanahkan sebuah pekerjaan, kemudian ia menyembunyikan sebatang jarum dari pekerjaannya itu,
maka sungguh ia akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Bayangkan jemaah, Rasulullah mengumpamakan dengan sesuatu yang mungkin kita anggap tidak punya nilai. Sebatang jarum yang digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, atau ia korupsi. Sebatang jarum, kata Nabi, ia akan mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kendaraan dinas, komputer, laptop, internet, kertas, tinta printer yang kita pakai dengan cara yang tidak dibenarkan? Padahal itu bukan hak kita, itu milik perusahaan. Maka semestinya kita meneladani para ulama salaf dalam permasalahan ini. Di zaman Bani Umayyah ada seorang pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang khalifah. Tatkala beliau di meja kerjanya, di dalam ruangannya, datang salah seorang anaknya mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ayah, bolehkah aku masuk? Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu datang ke sini untuk urusan apa? Kalau untuk urusan pribadi, untuk urusan keluarga, saya akan matikan seluruh penerangan yang ada di ruangan ini, karena ini adalah fasilitas negara. Tapi kalau kamu datang ke sini untuk urusan masyarakat, untuk urusan umat, untuk urusan negara, saya akan biarkan penerangan ini menyala. Kata anaknya, untuk urusan keluarga wahai ayah. Seketika Umar bin Abdul Aziz mematikan seluruh penerangan yang ada di ruangan itu, dan mereka berdiskusi, berdialog dalam kondisi gelap gulita. Ini adalah contoh yang baik, yang patut untuk kita teladani. Begitu Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat al-wara. Apa itu al-wara? Al-wara adalah kehati-hatian. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Untuk itu jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperhatikan permasalahan ini. Di era modern sekarang ini, bukan hanya yang kita gunakan itu dalam bentuk fisik, tetapi seringkali juga kita sering menyalahgunakan, misalnya absensi, menyalahgunakan waktu yang harusnya misalkan kita datang jam 7, tapi kita korupsi waktu, datang jam 8, datang jam setengah 9. Setiap waktu yang kita korupsi itu, demi Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan tidak hanya dari sisi pegawai saja, begitu pula pemilik perusahaan pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ketika ia tidak memenuhi hak pegawai dengan baik dan benar, secara adil, secara bijaksana. Ada pegawai yang lembur misalnya, tetapi lemburnya tidak dibayar, dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang curang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan kata wail, celaka, melainkan itu merupakan azab bagi orang yang melakukan. Hanya ada dua di dalam Al-Quran yang menggunakan kata wail. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Dan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan mencela. Hanya ada di dua tempat itu saja. Berarti ini benar-benar celaka, benar-benar akan diazab orang yang curang ini.
Orang yang bagaimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang ketika meminta orang untuk menimbang, dia meminta untuk dipenuhi. Dan apabila ia menimbang, ia malah mengurang-urangi. Dalam konteks pekerjaan, bisa dalam sisi waktu, giliran disuruh datang disiplin, bertanggung jawab, dia tidak lakukan, tapi dia menuntut untuk bayaran yang lebih besar. Ini orang yang curang. Atau sebaliknya, dari sisi pemilik perusahaan, pegawainya diperas, tenaganya habis-habisan, bahkan melewati batas waktu yang semestinya, melewati batas pekerjaan yang seharusnya, tapi tidak dibayar sebagaimana mestinya. Ini adalah orang-orang yang curang yang dimaksud di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Azab itu bisa di dunia maupun di akhirat. Azab di dunia mungkin orang semacam ini bisa Allah berikan sakit berkepanjangan, bisa Allah bikin berantakan keluarganya, bisa Allah Azza wa Jal bikin kesehatan mentalnya terganggu, macam-macam. Allah bikin rezekinya mungkin banyak, tapi seakan-akan selalu tidak cukup. Lebih menderita lagi, azab nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dia akan dipanggang di api neraka karena perbuatannya tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seumpama ini sudah terjadi? Misalnya fasilitas perusahaan sering kita gunakan untuk urusan pribadi, atau mungkin kita sebagai atasan sering menzolimi karyawan kita dengan perkataan, perbuatan. Maka yang harus kita lakukan, jika kita sering menggunakan fasilitas perusahaan, hendaknya ia kembalikan itu, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jika misalnya dia suka menggunakan kertas untuk mencetak keperluan pribadinya, dia kembalikan sesuai jumlah yang pernah ia gunakan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allah Maha Tahu. Tapi kalau misalkan beberapa hal yang mungkin nggak bisa kita kembalikan, misalnya fasilitas internet yang kita gunakan, tentu kita juga bagaimana cara mengembalikannya. Maka kita meminta maaf kepada atasan kita yang berwenang dalam hal ini. Kita akui kesalahan kita, kita minta kehalalannya. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha mengetahui akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.